Ya, pemerintah Provinsi DKI mengatur pembatasan penumpang di angkutan umum termasuk bus besar seperti akap di masa PSBB ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Tika Beremau di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selamat sore Tika, seperti apa pantauan Anda terhadap penggunaan transportasi umum khususnya bus antar kota antar provinsi di sana? Ya, selamat sore Aldi dan juga pemirsa. Memang kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga berdampak pada pelayanan atau operasional angkutan umum atau transportasi umum di DKI Jakarta, tidak terkecuali dengan bus antar kota antar provinsi atau bus akap. Kalau sebelumnya pada masa PSBB transisi ini diatur jumlah maksimal yang dapat diangkut penumpang oleh bus akap ini sebesar 70% maksimal. Untuk di masa PSBB saat ini kembali diberlakukan pembatasan hanya boleh 50% dari jumlah penumpang yang boleh diangkut di bus akap ini sendiri. Dan untuk mengetahui, Aldi, bagaimana imbasnya atau dampaknya terhadap pelayanan atau operasional transportasi umum dalam hal ini bus antar kota antar provinsi dan juga bagaimana dampaknya terhadap penumpang yang ada di terminal, salah satunya di Terminal Kampung Rambutan. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Terminal Kampung Rambutan dengan Pak Made Joni. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, Pak Joni. Saat ini PSBB sudah kembali diberlakukan. Hari ini merupakan hari kedua. Lantas boleh dijelaskan bagaimana dampaknya kepada pelayanan di Terminal Kampung Rambutan ini sendiri, pelayanan atau operasional dari bus akap dan juga dampaknya terhadap jumlah penumpang yang datang di Terminal Kampung Rambutan. Baik, terima kasih. Jadi menyikapi bagaimana penerapan PSBB total yang kedua di Provinsi DKI Jakarta. Adapun imbas dari penerapan PSBB tersebut, ini memang adanya penurunan jumlah penumpang yang pada saat PSBB masa transisi itu penumpangnya ada di angka 1.000 orang per hari rata-rata, dan per hari Senin, hari pertama kemarin diterapkannya PSBB, itu jumlah penumpang menurun sekitar 45%. Jadi ada sekitar 500-an orang penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Oke, ini berarti berdampak pada penurunan jumlah penumpang. Lantas ini imbasnya untuk waktu keberangkatan sendiri apakah seperti normal? Biasanya jedanya 1 jam? Apakah ada perpanjangan waktu seperti itu, Pak? Jadi waktu keberangkatan sendiri memang ada mengalami perubahan karena adanya penurunan penumpang, otomatis jumlah armada juga berkurang. Jadi sehingga jam keberangkatan pun berubah. Jadi yang misalnya dia keberangkatannya 1 jam sekali bisa berubah jadi 2 jam sekali. Gitu, Pak. Pak, ini kan bus antar kota antar provinsi dibatasi maksimal 50% penumpang sekali angkut. Lantas bagaimana penerapannya sejauh ini di Terminal Kampung Rambutan dan juga pengawasan dari pihak terminal sendiri? Jadi terkait dengan pembatasan jumlah penumpang itu, di mana saat ini jumlah penumpang yang boleh diangkut hanya maksimal 50% dari kapasitas tempat duduk. Kami dalam pengawasannya melakukan pengawasan di titik-titik pengawasan atau checkpoint. Jadi kita ada checkpoint, di sana kita mengawasi jumlah penumpang yang diangkut, sekaligus kita juga mengawasi protokol kesehatan yang diterapkan di dalam bus seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Berarti protokol kesehatan yang diterapkan juga melanjutkan lagi dari tahap PSBB pertama, PSBB transisi, dan saat ini di PSBB tahap kedua diterapkan lagi. Lantas dokumen-dokumen yang harus dibawa sejauh ini apa saja, Pak? Apakah dokumen seperti SIKM kembali diberlakukan atau tidak, Pak? Untuk SIKM merujuk Pergub 88 tahun 2020 mengenai PSBB total yang kedua di DKI Jakarta, itu SIKM itu tidak diberlakukan. Jadi kita hanya memerlukan CLM atau Corona Look-Like-Hot Method. Jadi setiap orang yang akan pergi keluar maupun masuk ke DKI Jakarta kita wajibkan untuk mengisi aplikasi CLM. Artinya penumpang wajib membawa hasil rapid dan atau PCR seperti itu ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Made atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih. Ya, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Terminal Kampung Rambutan, Made Joni, dan memang seluruh regulasi terkait aturan mengenai
pelayanan atau operasional transportasi umum di DKI Jakarta selama masa PSBB ini tertuang dalam SK dari Kadisub nomor 156 tahun 2020. Dan kalau kita berbicara mengenai jam operasionalnya, ini memang akan diatur atau dibatasi secara bertahap. Kalau dari tanggal 14 September kemarin hingga tanggal 16 September esok ini diatur pelayanan atau jam operasionalnya di Terminal Kampung Rambutan ini dari jam 5 pagi hingga pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Nanti tanggal 17 hingga tanggal 20 nanti akan dibatasi dari jam 5 pagi hingga jam 19 malam waktu Indonesia Barat, dan juga nanti tanggal 21 September juga sama 5 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, hingga batas waktu nanti yang belum ditentukan seiring dengan keputusan lagi, karena memang PSBB di DKI ini akan berjalan selama 2 pekan hingga nanti tanggal 27 September 2020. Aldi. Baik, Tika Beremang, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta. Terima kasih Tika atas laporan Anda.